Ya, hari ini kita membahas bab 3, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi bab 3 ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama hari ini, kemudian untuk materi selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan. Ya, yang pertama terkait dengan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara, jadi negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Jadi yang dinamakan negara menurut Diponolo itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, ya, yang diakui oleh negara lain dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib ya kepada suatu golongan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Itulah yang disebut dengan negara menurut Diponolo. Ada 3 unsur sebagai syarat mutlak adanya negara menurut Diponolo. Yang pertama unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritori. Jadi menurut Diponolo, sebuah negara itu harus ada tempatnya, ya, wilayahnya, daerahnya mana, itu harus ada. Kemudian yang kedua, unsur manusia atau umat atau masyarakat atau rakyat atau bangsa. Jadi selain ada tempat, suatu negara itu juga harus memiliki orang, ya, yang menempati suatu wilayah tertentu, ya. Jadi harus ada masyarakat, ada rakyat, ada manusianya di daerah tersebut. Kemudian unsur ketiga, suatu negara itu harus memiliki organisasi tata kerjasama atau tata pemerintahan. Jadi harus ada organisasi, ya, yang ngurusi. Ada sekelompok orang yang bersama-sama ngurusi negara tersebut. Ada pemerintahan. Ketiga unsur tersebut disebut dengan unsur konstitutif. Nah, selain unsur konstitutif yang 3 tadi, itu juga ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi negara itu harus diakui oleh negara lain agar dia itu berdaulat. Nah, kemudian para ilmuwan, para ahli, yaitu juga mendefinisikan negara dengan berbagai definisi. Seperti Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jadi kalau menurut Aristoteles, negara itu adalah ya gabungan, ya, keluarga, kemudian desa, ya, untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian menurut Jane Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Jadi menurut Jane Bodin, negara itu adalah kumpulan, ya, persekutuan, persatuan dari keluarga-keluarga dengan berbagai kepentingan yang dipimpin, ya, oleh pemikiran akal, ya, dari suatu penguasa yang berdaulat. Kemudian definisi negara menurut Hugo de Groot atau Grotius. Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini menurut Grotius. Jadi persekutuan, ya, perkumpulan orang-orang yang merdeka untuk
memperoleh perlindungan hukum. Kemudian menurut Brunschilly, negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Kemudian menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Jadi kalau menurut Hansen Kelsen, ya, negara itu susunan, ya, ada aturan-aturan pergaulan hidup, ya, yang dilaksanakan, ada paksaannya, jadi harus dilakukan. Ini menurut Hansen Kelsen. Kemudian menurut Harold Lasky, ya, negara adalah organisasi paksaan. Ya, jadi negara itu sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk memaksa, ya, memerintahkan orang melakukan sesuatu, atau ketika melanggar dia berhak untuk memberikan hukuman. Kemudian menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Jadi negara itu adalah rakyat yang secara terorganisasi, ya, yang memiliki hukum dalam wilayah tertentu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara. Ya. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara itu akan ditentukan oleh dasar negaranya. Jadi bentuk negaranya mau seperti apa, sistem pemerintahannya bagaimana, tujuan negaranya apa, ya. Kemudian cara untuk mencapai tujuan negara itu bagaimana, itu ditentukan oleh dasar negara. Nah, kemudian di Indonesia dasar negara yang dipakai itu adalah Pancasila. Maka konsekuensinya bangsa Indonesia yang melandaskan dasar negaranya pada Pancasila adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi wilayah-wilayah Indonesia yang berbagai suku, ya, berbagai pulau, ya, berbagai bahasa, itu adalah satu kesatuan. Seperti dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, kemudian sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah negara Indonesia berbentuk republik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45, sila kedua dan sila keempat. Kemudian konsekuensi yang ketiga, Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi hukum memiliki kedudukan yang tinggi, ya, di Indonesia. Sebagaimana pasal 1 ayat 3, kemudian sila kedua Pancasila. Yang kedua, konsep tujuan negara. Jadi tujuan suatu negara itu ada bermacam-macam. Ada yang menjadikan kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan itu sebagai tujuan negara. Jadi ya kekuatan militer, ya, kemudian kebesaran negaranya, ya, itu sebagai tujuannya. Ada negara yang demikian itu. Kemudian ada negara yang tujuannya adalah adanya kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Kemudian ada yang menjadikan tujuan negaranya itu adalah keadilan. Jadi mewujudkan keadilan pada masyarakat negara tersebut. Kemudian ada yang menjadikan tujuan negaranya itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian ada negara yang menjadikan kemerdekaan itu sebagai tujuannya. Nah, untuk mewujudkan tujuan suatu negara, jika disederhanakan, itu dapat digolongkan dalam dua aliran.
Yang pertama, aliran liberal individualis. Nah, aliran ini menjadikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuannya. Nah, di dalam mencapai tujuan ini, ya, digunakan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Jadi kesejahteraan atau kebahagiaan warganya ya itu diperoleh ya melalui sistem politik dan sistem ekonomi liberal. Jadi bebas ya. Jadi antara kaya dan miskin ya itu silahkan saja bertarung sendiri-sendiri. Jadi negara itu tidak ikut campur. Nah, ini aliran liberal individualis. Ya, yang kuat ya yang menang ya, sementara yang lemah ya dia akan tergilas. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran kolektivis atau sosialis. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau otoriter. Nah, pada aliran kolektivis atau sosialis, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu bisa diwujudkan dengan politik dan ekonomi yang terpimpin, jadi diatur oleh negara. Nah, jadi digunakan kekuasaan yang otoriter. Jadi semuanya itu diatur oleh negara. Nah, berbeda dengan liberal individualis. Ya, kalau liberal individualis, ya politik dan ekonominya itu ya diserahkan ke masyarakat sendiri. Ya, ya silahkan saja ya mereka itu bersaing secara bebas. Negara tidak ikut campur. Selanjutnya tujuan negara Indonesia. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-citanya itu ada di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, cita-cita negara Indonesia itu adalah sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan negara Indonesianya ini ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan negara Indonesia di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara Indonesia bila disederhanakan menjadi dua. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan umum, yakni pendekatan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, menjamin keamanan seluruh bangsa dan wilayah negara, atau pendekatan keamanan. Selanjutnya, konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar. Kemudian cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Kemudian secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Jadi secara istilah, dasar negara itu adalah landasan atau sumber di dalam membentuk negara serta bagaimana menyelenggarakan negaranya. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi dasar negara itu sebagai acuan ya, dalam hukum-hukum turunannya. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Jadi norma dasar yang ada dalam dasar negara itu sifatnya itu tidak berubah. Ya kalau berubah ya negaranya itu bubar ya atau ya berganti. Nah, maka dasar negara ini bersifat permanen ya. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat fleksibel, dapat dirubah sesuai tuntunan atau tuntutan zaman ya. Jadi kalau dasar negara itu bersifat tetap permanen ya tidak bisa dirubah. Kalau dirubah ya negara itu bubar. Nah, sementara kalau peraturan perundang-undangan
itu bisa ya dirubah. Dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi sampai pada norma dasar atau norma yang paling tinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grand norm. Ya. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Jadi dasar negara itu adalah norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, ini ada hierarki perundang-undangan. Ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian yang kedua TAP MPR. Kemudian yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, kemudian yang keenam peraturan daerah provinsi, kemudian yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk tata urutan perundangannya, yang paling tinggi itu adalah Pancasila ya sebagai dasar negara. Selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian batang tubuhnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR atau hukum dasar yang tidak tertulis, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lain-lain ya tadi ya. Peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, ataupun peraturan kota. Jadi Pancasila sebagai dasar hukum. Kemudian alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu diibaratkan seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Jadi diibaratkan Pancasila ini adalah jalan aspal ya, yang memberikan arah mau kemana ya negara ini dibawa ya tanpa menimbulkan kekacauan, tanpa menimbulkan Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Jadi Pancasila adalah pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, jadi ini sudah ada sejak dulu ya karena ini bagian dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Warga negara dan pemerintah hendaknya dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Jadi harapannya rakyat atau masyarakat beserta pemerintah itu bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Kemudian sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar, juga dimuat dalam TAP MPR nomor 18 MPR tahun 98.
Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi, semua hukum negara itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu setelah mengakomodir berbagai masukan, berbagai pandangan yang ada saat itu dari para anggota BPUPKI dan PPKI yang merupakan perwakilan atau representasi dari bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelajahan historis, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Jadi Pancasila itu bukan hanya karya Muhammad Yamin saja atau Dr. Supomo saja atau Soekarno saja, melainkan Pancasila itu adalah hasil karya bersama. Jadi Pancasila ini adalah kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, agama itu bisa bersatu. Maka kemudian disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bukan karya orang per orang, tapi Pancasila itu adalah hasil karya bersama setelah terjadi dialog, terjadi debat, kemudian disepakatilah jalan tengah, yaitu Pancasila untuk dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Hal ini dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Jadi, etika kehidupan bernegara itu harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Jadi negara diharapkan bisa melindungi, kemudian mengembangkan kehidupan beragama, dan agama juga bisa berperan terkait dengan penguatan etika sosial agar masyarakat itu memiliki akhlak yang baik, etika yang baik. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia. Jadi pada sila kedua di sini kemanusiaan yang adil dan beradab di sini ada nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, kemudian hukum alam dan sifat-sifat sosial. Nah, ini penting sebagai dasar etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga sila persatuan Indonesia. Jadi mengutamakan nilai-nilai etis kemanusiaan, persatuan itu harus mengakar kuat di dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sendiri Jadi sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh persatuan, nilai-nilai kemanusiaan itu harus kuat di dalam bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat,
Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Jadi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian cita-cita kebangsaan yang bersatu, ya, dalam aktualisasinya itu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi yang diutamakan itu adalah menggunakan prinsip musyawarah mufakat. Keputusan itu tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik, ya hanya segelintir orang saja, atau pengusaha yang memiliki modal kuat. Ya, ini harusnya itu tidak demikian. Jadi harusnya ya, menggunakan prinsip musyawarah mufakat, ya, itu daya-daya rasionalitas, kemudian kearifan warga negara itu kedudukannya sama, ya. Jadi tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Jadi kebijakan-kebijakan itu ya berdasarkan musyawarah mufakat, ya. Kemudian setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, bukan hanya dikuasai oleh elit politik tertentu atau sebagian pengusaha-pengusaha kaya tertentu. Kemudian yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Jadi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cita-cita kebangsaan bangsa Indonesia yang bersatu, serta demokrasi permusyawaratan itu akan memperoleh arti, ya, memperoleh makna, ya, ketika bisa mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang dikehendaki ya, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah keseimbangan, ya, manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian ada pemenuhan hak sipil, hak politik, ya, kemudian hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Para penyusun Undang-Undang Dasar 45 berpendapat bahwa cita-cita negara Indonesia haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Nah, Pancasila ini digali oleh para pendiri bangsa ini juga dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Jadi dari keseharian mereka, ya, oh mereka itu ya memiliki sifat religius. Kemudian mereka itu memiliki sifat ya suka menolong, ya. Kemudian mereka senang bersatu. Kemudian mereka memiliki perasaan kemanusiaan, ya. Kemudian mereka juga memiliki keinginan terwujudnya keadilan sosial. Nah, ini yang kemudian digali oleh para pendahulu pendiri bangsa Indonesia, yang kemudian dirangkum ya menjadi Pancasila. Kemudian yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 A Jo, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
Jadi bukan hanya sekedar jargon-jargon saja, ya. Saya Pancasila, ya misalnya ya, tetapi dia itu korupsi, dia itu ya menguasai kekayaan negara, ya, di pejabatnya pada kaya-kaya misalnya, ya, membuat peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan pribadi dan golongannya sendiri, ya, sementara masyarakat misalnya tidak diperhatikan. Nah, ini yang dikehendaki itu bukan demikian, tapi Pancasila itu menjadi landasan etik dalam politik bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar jargon-jargon saja. Bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga negara, Pancasila itu adalah norma hukum ya, di dalam membuat formulasi ya kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi di dalam membentuk aturan, membentuk undang-undang itu ya harus memperhatikan hajat hidup orang banyak, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, ya partainya sendiri atau mungkin bahkan untuk ya dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Nah, jadi di masyarakat ya itu harusnya ya organisasi kemasyarakatan, kemudian partai politik, media massa itu menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam aktivitas sosial politiknya, sehingga sektor masyarakat itu memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Jadi organisasi kemasyarakatan, partai politik atau media massa ya itu sebagai kontrol pemerintah ya agar kebijakan-kebijakannya itu tidak merugikan hajat hidup orang banyak. Jadi jangan sampai kemudian organisasi kemasyarakatan, ya partai politik, media massa atau mungkin kalangan mahasiswa ketika melihat ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, tidak membela hajat hidup orang banyak, ya kemudian ya dibiarkan saja. Ya Pancasila tidak mengajarkan seperti itu, tetapi ya ayo ya sama-sama memberikan masukan ya, yang baik kepada pemerintah, bagaimana agar bisa ya melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tanggung jawabnya, membuat undang-undang ataupun mengimplementasikan kebijakan ya yang ini berpihak kepada rakyat. Ya teman-teman, itu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, ya bisa open mic. Silakan barangkali ada. Cukup teman-teman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Oh, ya mudah-mudahan bisa jelas materi kita malam hari ini. Insya Allah untuk bagian 2-nya akan kita lanjutkan minggu depan. Oke, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.